Jujur, kalau lu sekarang lagi megang HP, dengan mata setengah merem, dada rasanya sesak, cuma gara-gara lihat notifikasi chat ajakan keluar. Gue cuma mau bilang satu hal. Tarik napas. Lu gak jahat. Lu cuma manusia yang lagi habis. Gue tahu banget rasanya. Lu lihat layar HP itu bukan kayak alat komunikasi, tapi kayak bom waktu. Ada nama teman baik lu di sana, mungkin si A atau si B yang sebenarnya lu sayang banget. Mereka ngajak ngopi, ngajak nongkrong, atau sekedar main ke rumah. Tapi bukannya seneng, reaksi pertama tubuh lu malah penolakan hebat. Ada rasa mual aneh di perut, ada rasa berat yang tiba-tiba neken bahu lu ke bawah, dan ada suara kecil di kepala yang teriak, "Please, jangan, sekarang, gue gak sanggup." Dan detik berikutnya, muncul rasa bersalah itu. Rasa bersalah yang bikin lu ngerasa kayak teman paling bangsat sedunia, karena lu merasa gak mampu ngasih hal paling dasar dalam pertemanan, kehadiran. Lu ngerasa egois. Lu ngerasa kayak penipu yang di sosmed kelihatan happy, tapi aslinya cuma pengen nyilang di telan bumi. Padahal, dengerin gue baik-baik. Apa yang lu rasain, itu bukan kebencian sama temen lu. Itu adalah alarm darurat dari jiwa lu yang udah teriak minta tolong, karena tangki batin lu udah kering kerontang, minus, defisit parah. Masalahnya, kita hidup di dunia yang berisik banget. Dunia yang agung-agungkan konsep hustle, networking, dan nongkrong sebagai tolak ukur kesuksesan sosial. Kalau lu nggak ada di sana, lu dianggap nggak asik, sombong, atau ansos. Narasi ini udah kita telan bulat-bulat, dari kecil sampai jadi racun di kepala. Kita diajarin kalau menolak itu sama dengan menyakiti. Padahal, filosofi ini cacat total. Bayangin, diri lu itu kayak sebuah rumah. Kalau pintu rumah lu kebuka 24 jam buat siapa aja yang mau masuk, kapan lu punya waktu buat nyapu lantainya? Kapan lu punya waktu buat benerin atap yang bocor? Kapan lu bisa duduk tenang, menikmati teh lu sendiri, tanpa harus nyiapin suguhan buat tamu? Rumah yang pintunya nggak pernah ditutup, itu bukan rumah yang ramah. Itu rumah yang bakal cepat hancur dan kotor. Dan sekarang, rumah itu adalah diri lu. Lu lagi ngerasa hancur dan kotor, bukan karena lu lemah, tapi karena lu udah kelamaan ngebiarin pintu itu kebuka lebar-lebar buat orang lain. Sampai lu lupa kalau pemilik rumahnya juga butuh istirahat di dalam. Gue mau cerita soal satu sosok yang mungkin bisa jadi patron saint atau pelindung batin kita, para introvert yang lagi burn out. Ini bukan cerita motivasi murahan, tapi kisah nyata tentang gimana caranya tetap mencintai orang lain tanpa harus mengorbankan kewarasan diri sendiri. Kenalin, Emily Dickinson. Lu mungkin pernah dengar namanya sekilas di pelajaran sastra atau kutipan di internet. Tapi, cara dia ngejalanin hidup itu benar-benar level dewa buat urusan setting boundaries. Emily ini tinggal di kota kecil Amherst di abad 19. Dia punya banyak teman, dia sayang sama keluarganya, dan dia cinta banget sama anak-anak kecil di lingkungannya. Tapi, Emily punya satu aturan main yang ekstrim. Dia hampir gak pernah mau nemuin tamu tatap muka, apalagi kalau baterai sosialnya lagi habis. Bayangin skenarionya. Sore hari, anak-anak tetangga datang ke halaman rumah Emily. Mereka ketawa-ketawa, pengen main, pengen ketemu Miss Emily yang terkenal pintar bikin kue. Kalau itu kita, mungkin kita bakal maksain diri buka pintu, senyum palsu, ngeladenin mereka main, padahal kepala udah mau pecah. Terus, pas mereka pulang, kita langsung ambruk tepar 3 hari. Tapi Emily beda. Dia tahu kapasitasnya. Dia tahu kalau dia buka pintu itu
dan ngobrol basa-basi, energinya buat nulis puisi yang adalah nyawanya dia bakal ludes. Dia tahu kalau dia maksain ketemu, senyumnya gak bakal tulus. Jadi apa yang dia lakuin? Apakah dia ngusir anak-anak itu? Enggak. Apakah dia pura-pura gak ada di rumah? Juga enggak. Emily tetap di kamarnya di lantai 2, pakai baju putih ikoniknya. Dia dengar suara anak-anak itu dari jendela. Terus, dengan penuh kasih sayang, dia ngambil keranjang kecil, dia isi pakai kue jahe anget yang baru dia panggang, atau kadang bunga-bunga cantik dari kebunnya. Terus dia turunin keranjang itu pelan-pelan pakai tali dari jendela kamarnya ke bawah. Anak-anak di bawah sana senangnya bukan main. Mereka dapat kuenya, mereka ngerasain kasih sayangnya. Mereka tahu Miss Emily ada di sana dan peduli sama mereka. Tapi Emily tetap aman di dalam benteng sunyinya. Dia nggak perlu basa-basi, dia nggak perlu pura-pura ketawa, dia nggak perlu pakai topeng sosial. Interaksinya terjadi, kasih sayangnya nyampe, tapi baterai sosialnya tetap terjaga. Filosofi keranjang dari jendela inilah yang harus kita pelajari malam ini. Lu bisa bilang enggak buat datang, tapi lu tetap bisa nurunin keranjang berupa perhatian dalam bentuk lain. Menolak ajakan nongkrong bukan berarti memutus tali silaturahmi. Itu cuma berarti lu lagi butuh menutup jendela fisik lu. Tapi jendela hati lu masih bisa ngirim sinyal-sinyal kecil dari jauh. Emily ngajarin kita kalau cinta dan kehadiran itu bentuknya nggak harus selalu fisik. Nggak harus selalu hadir di sana, duduk, ngopi, ngobrol. Kadang, kehadiran terbaik yang bisa lu kasih ke temen lu adalah doa dari jauh, pesan singkat yang tulus, atau janji buat ketemu nanti pas lu udah benar-benar siap. Daripada lu datang sekarang, tapi cuma bawa jasad doang. Sementara, jiwa lu udah mati rasa. Nah, sekarang pertanyaannya. Oke bang, teorinya bagus. Tapi prakteknya gimana? Gimana caranya gue ngetik balasan chat itu tanpa tangan gemeteran dan tanpa ngerasa kayak orang jahat? Gue bakal bedah ini pelan-pelan banget, langkah demi langkah. Kayak kita lagi ngerakit bom, biar nggak meledak. Ini adalah framework bertahan hidup buat lu yang baterainya udah 0%. Tahap 1, pause. Jeda adalah senjata. Kesalahan terbesar kita pas dapet chat ajakan adalah refleks pengen cepet-cepet bales, biar beban itu hilang. Padahal, bales cepet pas lagi panik, itu resep bencana. Lu bakal cenderung ngeiyain karena gak enak, atau nolak dengan kasar karena panik. Jadi, pas notifikasi itu masuk, jangan dibuka dulu. Biarin aja. Dunia gak akan kiamat kalau lu bales 2 jam lagi. Taruh HP lu, lakuin sesuatu yang fisik. Minum air putih segelas, cuci muka, atau cuma sekedar tarik napas panjang 5 kali. Kasih otak lu ruang buat pindah dari mode siaga, panik, ke mode berpikir. Ingat, hak lu buat ngerespon itu ada di tangan lu, bukan di tangan pengirim pesan. Tahap 2. Cek saldo rekening energi. Sebelum lu mutusin bisa datang atau enggak, coba cek dulu saldo energi lu. Bayangin, energi lu itu duit. Nongkrong malam ini butuh biaya 500.000 energi. Saldo lu sekarang tinggal berapa? Kalau saldo lu cuma 50.000 dan lu maksain bayar 500.000, lu bakal ngutang. Ngutang sama siapa? Sama badan lu sendiri. Dan rentenir badan itu kejam, men. Bunganya gede. Lu bakal bayar utang itu besoknya dengan sakit kepala, mah kambuh, emosi nggak stabil, atau jadi benci
sama kerjaan lu. Tanya ke diri lu, kalau gue paksain pergi, apa yang bakal gue korbankan besok? Kalau jawabannya adalah kesehatan mental lu, maka harganya terlalu mahal. Jangan beli. Tahap 3. Formula sandwich yang jujur, bukan bohong. Banyak orang nyaranin bohong. Bilang aja sakit, bilang aja disuruh nyokap. Gue nggak nyaranin ini. Kenapa? Karena bohong itu butuh energi, bro. Lu harus ingat kebohongan lu. Lu jadi was-was ketahuan. Dan itu nambah beban pikiran. Kita mau ngurangin beban, bukan nambah. Gunakan teknik sandwich. Roti, apresiasi, daging, penolakan jujur tapi lembut. Roti, harapan atau alternatif. Ini template-nya. Silakan lu kopas atau modif dikit. Bro, sis, makasih banget udah ngajak. Jujur gue seneng banget lu inget gue. Roti. Tapi sorry banget, minggu ini baterai sosial gue lagi low banget. Dan gue lagi butuh waktu sendiri buat ngecharge biar gak burn out. Next time, pas gue udah full lagi, kita atur ya. Gue juga pengen denger cerita lu. Roti. Lihat bedanya? Lu gak bilang, gue sibuk. Padahal lu cuma guling-guling. Lu bilang, baterai gue habis. Itu adalah kejujuran yang valid. Teman yang baik bakal ngerti bahasa ini. Kalau mereka malah nyinyir, ya elah, sok sibuk lu. Itu tanda kalau mereka mungkin bukan teman yang baik buat kesehatan mental lu. Tahap 4. Teknik keranjang jendela, alternatif. Kalau lu ngerasa gak enak banget nolak, pakai teknik Emily Dickinson tadi. Tawarkan alternatif yang gak butuh kehadiran fisik lu saat itu juga. Misalnya, gue beneran gak bisa join malam ini karena lagi butuh istirahat. Tapi have fun ya, kalian. Nanti tolong kirimin foto-foto atau voice note gosip terbarunya ya. Gue tetap kepo nih. Dengan minta dikirimin foto atau update, lu nunjukin kalau lu tetap peduli sama momen mereka. Lu tetap pengen terkoneksi, tapi dari balik jendela lu yang aman. Lu gak mutus koneksi, lu cuma ngubah frekuensinya. Tahap 5. Hadapi the guilt wave, gelombang rasa bersalah. Abis lu kirim chat itu, biasanya bakal datang gelombang rasa bersalah. Duh, kasihan si A, dia udah jauh-jauh datang. Duh, nanti gue diomongin di belakang. Dengerin gue. Rasa bersalah itu cuma residu. Itu cuma sisa-sisa didikan masa lalu yang bilang, kita harus nyenengin semua orang. Biarin rasa itu datang, tapi jangan diajak ngopi. Anggap rasa bersalah itu kayak cuaca buruk di luar jendela. Hujan deras, angin kenceng. Lu liatin aja dari dalam rumah lu yang anget. Bilang ke diri lu, gue ngerasa bersalah, dan itu wajar, karena gue peduli. Tapi keputusan gue buat istirahat juga benar. Validasi perasaan lu sendiri. Melindungi diri sendiri itu bukan kejahatan kriminal. Tahap 6. Jangan ghosting, tapi lakukan digital detox mini. Abis nolak, jangan langsung ngilang tanpa kabar, terus tiba-tiba posting stories lagi, happy-happy, nonton Netflix. Itu namanya mancing keributan. Tapi, lu boleh banget buat naruh HP lu dalam mode do not disturb selama beberapa jam abis nolak. Kenapa? Biar lu gak tergiur buat baca balasan mereka detik itu juga. Kalau mereka bales, ayolah, bentar doang kok. Dan lu bacanya pas mental lu lagi lemah, lu bakal goyah. Jauhkan HP, ambil buku, nyalain lilin, atau tidur. Kunci pertahanan lu adalah konsistensi. Kalau lu bilang mau istirahat, ya istirahat beneran. Jangan malah scrolling TikTok
yang bikin otak lu makin penuh sampah informasi. Hormati alasan yang lu buat sendiri. Tahap 7. Reframing. Mengubah cara pandang. Coba ganti mindset lu soal absen. Pas lu gak datang, lu bukan ninggalin kursi kosong di tongkrongan. Lu sebenarnya lagi merawat temen yang bakal datang di pertemuan berikutnya. Maksudnya gini, kalau lu datang sekarang dengan sisa baterai 5%, lu bakal jadi temen yang nyebelin. Lu bakal diem, main HP, muka ditekuk, atau sensitif gampang marah. Temen lu malah jadi gak nyaman. Tapi, dengan lu absen sekarang dan istirahat total, pertemuan berikutnya lu bakal datang dengan baterai 80% atau 100%. Lu bakal bisa ketawa lepas, dengerin cerita mereka dengan fokus, dan jadi temen yang asik. Jadi, menolak hari ini adalah investasi buat kualitas pertemanan di masa depan. Lu lagi nyiapin versi terbaik diri lu buat mereka. Itu bukan egois, itu strategis. Tahap 8. The follow-up. Pembersihan. 1 atau 2 hari setelah kejadian, pas energi lu udah balik dikit, kirim pesan random ke temen yang lu tolak kemarin. Woi, gimana kemarin, seru nggak? Sorry ya, gue tepar banget kemarin. Ini nunjukin kalau penolakan lu kemarin itu situasional, karena capek, bukan personal, karena gak suka sama orangnya. Ini penting banget buat menjaga hubungan jangka panjang. Ini kayak Emily Dickinson yang nurunin keranjang kue. Lu nyapa lagi pas lu udah kuat. Gue mau tutup ini dengan satu pemikiran yang mungkin agak dalam. Kita sering lupa kalau tubuh dan jiwa kita ini punya siklus, persis kayak alam. Ada musim semi di mana bunga bermekaran. Ini saatnya lu keluar, bersosialisasi, ketawa ketiwi, jadi life of the party. Tapi ada juga musim dingin. Musim di mana pohon-pohon ngegugurin daunnya biar bisa bertahan hidup dari beku. Mereka nggak mati. Mereka cuma lagi tidur di dalam batang yang keras, nyimpen energi buat musim semi berikutnya. Kalau pohon aja yang gak punya otak, tahu kapan harus berhenti tumbuh dan mulai istirahat, kenapa kita manusia yang katanya makhluk paling pinter malah maksa buat mekar terus sepanjang tahun? Itu ngelawan kodrat alam, bro. Gak ada yang bisa mekar terus-terusan. Kalau lu maksa mekar pas lagi badai salju, burnout, lu bakal patah. Jadi, kalau sekarang lu lagi ngerasa ada di musim dingin lu, terimalah. Peluk musim dingin itu. Bilang ke teman-teman lu, gue lagi musim dingin nih. Nanti pas matahari terbit lagi, gue bakal jadi orang pertama yang nyamper kalian. Temen yang beneran temen bakal ngerti. Mereka bakal nunggu lu di musim semi. Dan, kalaupun ada yang pergi karena lu lagi butuh istirahat, berarti mereka cuma turis di hidup lu, bukan penduduk tetap. Biarin mereka pergi. Sekarang, taruh HP lu. Matikan data kalau perlu. Tarik selimut. Dunia di luar sana bakal tetap berputar, walau lu gak ikut muter-muter malam ini. Lu aman, lu cukup. Dan istirahat lu itu produktif. Selamat tidur, atau selamat menikmati diam. Sampai ketemu di musim semi lu nanti.